Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Kabupaten Garut, Angkatan 17, Kelompok 1, yang beranggotakan saya sendiri Abdullah Andri Lukito SPD, Dr. Gigi Renenta Wulandari, Dr. Gusti Akbar Budiman, dan Hidayatul Royhana SPD. Dalam video kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai implementasi WOG di era transformasi digital, sesuai dengan potensi yang ada di pemerintah Kabupaten Garut. Mari kita mengenal WOG atau Whole of Government, sebuah pendekatan dalam fungsi ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, serta pelayanan publik. WOG ini diaplikasikan agar pemerintah dapat memberikan layanan berkualitas ke masyarakat dan juga memastikan bahwa kinerja aparatur negara berjalan secara efektif dan efisien. Apakah WOG itu penting? Tentu penting, karena yang pertama, ada dorongan publik untuk kinerja good governance. Yang kedua, adanya keberagaman. Dan yang ketiga, ego sentral atau yang mendasari perilaku nilai individu atau kelompok yang menyempit pada kepentingan sektornya. Dan yang terakhir adalah adanya perkembangan teknologi dan informasi. Untuk jenis-jenis pelayanan publik ada 4 macam. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Lalu pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa. Lalu pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang. Lalu yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegak hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah pola pelayanan publik. Nah, pola pelayanan publik ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, teknis fungsional. Ini diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang, tugas, fungsi, dan kewenangannya. Lalu, pola pelayanan satu atap dilakukan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mengurus permohonan izinnya. Lalu, pola pelayanan satu pintu diberikan secara tunggal oleh unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Lalu yang keempat, ada pola pelayanan terpusat dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat dan bersangkutan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pola pelayanan elektronik. Ini adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan pemberian layanannya bersifat elektronik atau online. Prinsip WOG pada era transformasi digital sudah banyak diimplementasikan pada instansi-instansi Kabupaten Garut. Kami mengambil beberapa contohnya. Yang pertama adalah Garut Command Center. Teknologi yang resmi beroperasi mulai akhir tahun 2020 ini merupakan suatu teknologi sebagai pusat visualisasi dan integrasi data baik yang diperoleh melalui online atau offline, internal maupun eksternal, yang disajikan bersamaan di sebuah layar lebar video wall. Salah satu fungsi command center yang terkenal adalah sebagai monitoring room. Garut Command Center ini bertujuan sebagai pusat koordinasi, komunikasi, kendali, dan informasi yang bisa menghasilkan respon cepat, melayani masyarakat dalam hal keamanan, kebencanaan, pelayanan publik, penanganan pengaduan, dan pelaporan layanan publik, serta kehumasan. Fasilitas gedung yang berada di lingkungan Pendopo Garut ini terdiri dari lobi, meeting room, main hall, ruang server, pantry, dan toilet. Contoh yang kedua adalah Sirikat. Dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Garut baru-baru ini mengeluarkan inovasinya lewat aplikasi Sirikat. Sirikat merupakan kependekan dari Sistem Informasi Rilis Cepat dan Akurat, di mana Pemda melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau biasa disebut Diskominfo sebagai penggagas mampu memberikan layanan informasi yang akurat kepada masyarakat. Hal tersebut bisa mengantisipasi berkembangnya hoaks atau berita bohong yang dapat memicu kegaduhan. Contoh yang ketiga adalah Pasti Oke. Pengurusan dokumen seperti KTP,
elektronik KTP atau IKTP, kartu keluarga atau KK, kartu identitas anak atau KIA, akte kelahiran dan lainnya di Disdukcapil Kabupaten Garut bisa dilakukan secara daring melalui website Pasti Oke Kabupaten Garut. Jadi sekarang tak harus datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan penggunaan produk digitalisasi dalam registrasi di Disdukcapil saat ini, bertujuan untuk menjaga kerahasiaan data dan mempermudah proses rekapitulasi data kependudukan tanpa campur tangan pihak ketiga. Contoh yang keempat, yaitu lapor. Pemerintah Kabupaten Garut kini semakin gencar mensosialisasikan program layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, yaitu lapor. Hal tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan keluhannya. Hal ini merupakan salah satu langkah pemerintah Kabupaten Garut untuk meningkatkan pelayanan publik. Jadi, nantinya masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan keluhannya dalam berbagai hal, mulai dari keluhan jalan rusak, masalah pelayanan di instansi pemerintah, hingga permasalahan penerangan jalan. Dan contoh yang terakhir adalah PSC 119 atau Public Safety Center, yang biasa disebut Sijeruk Garut. PSC 119 Kabupaten Garut, yaitu Sijeruk, merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat dalam penyelenggaraan SPGDT. SPGDT adalah Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Mekanisme komunikasi dan kolaborasi rujukan antar fasilitas pelayanan kesehatan dalam jejaring memiliki peranan sangat penting. Tantangan sistem rujukan antara lain permasalahan keterlambatan dan kendala komunikasi koordinasi antara perujuk dengan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. Sistem informasi dan komunikasi jejaring rujukan pelayanan kesehatan ini harus berfungsi secara terintegrasi, melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, serta dinas kesehatan. Sekian video materi dari kelompok 1. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.